Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nugraha Saputra ya. Di sini saya mau sharing ya terkait mungkin ujian kompetensi keahlian yang akan dilakukan di tahun depan ya, 2022 tuh ya. Jadi konsepnya gini, kita akan memadukan antara wireless router dan juga router yaitu Mikrotik ya. Jadi wireless routernya kita pakai TLWR840N ya, dan Mikrotik ya, pokoknya Mikrotik router dah. Nah, kita akan gunain hotspotnya itu biasa di Mikrotik. Sekarang kita masukin ke Ether 3, lalu masuk ke wireless router. Oke, langsung kita praktekin aja teman-teman ya, dan adik-adik dan anak-anak semuanya. Kita langsung masuk saja seperti biasa, kita colokin dulu ya. Oke, saya mau nampilin ke kalian ya. Ini alatnya ya. Ini harusnya mode landscape ya. Oke, kita pause dulu. Oke, jadi di sini ada dua alat ya. Nah, ada router sama wireless router. Jadi hal yang pertama itu router port 1 atau internet ya. Itu dicolokin sama kabel yang menuju ke internet 1 seperti biasa. Lalu kita colokin port Ether 2-nya. Jadi kita konfigurasi mikrotiknya dulu ya. Nah, ini kita cabut dulu Ether 3-nya. Ya, berantakan ya. Nih, jadi di sini kita masukin dulu port 2-nya. Ya, ingat port 2 adalah ke komputer, port Ether 1 itu adalah ke internet. Nah, ini jangan sampai salah. Nah, ini ya, kalau udah kayak gini, kita langsung masuk ke Winbox-nya ya. Oke, kita langsung masuk ke Winbox-nya ya. Ini kameranya miring kayak otak. Nah, oke. Ya, kita langsung masuk ke Winbox ya. Nah, di sini kita langsung ngecek yang namanya MAC address-nya ya. Kadang ada banyak gitu MAC address ya. Kita masuk dulu seperti biasa, kita reset ya mikrotiknya. Kenapa harus di reset? Karena biar kita menghilangkan settingan-settingan yang pernah disetting sama teman-teman atau adik-adik kita. Kita masuk ke sistem ya, reset configuration. Nah, ini kita centang, terus kita reset, yes. Nah, ini kita tungguin dulu, mungkin agak lama, kita close ya. Nah, itu tadi ada bunyi gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Jadi di sini kita buka Winbox-nya lagi. Nah, di sini kita langsung masuk ke sistem ya, sistem, terus pilihnya identity ya. Kita mau mengidentikan, identity itu istilahnya kayak ngasih nama kepada mikrotik ini, jadi nggak ketukar nama yang lainnya. Misalnya router Aulia ya, apply, oke, ini contohnya ya. Tadi disconnect, terus kita refresh tuh router Aulia. Jadi kalau ada 1000 router kalian nggak bingung ya. Ini klik MAC address-nya, kita konekin lagi. Nah, hal yang pertama itu kita langsung masuk ke interface aja ya. Nah, Ether 1 kita tulis ya, jadi kita nggak usah hapus ya, kita tambah Ether 1 internet. Oke, apply, oke. Terus kita ke Ether 2 ya, strip, pilihnya client. Oke, Ether 3 langsung kita bikin. Di sini kita pakai hotspot ya. Nah, jadi kita bakal memasukkan hotspot kita ke Ether 3 ya. Di sini ada R keterangannya artinya read. Nah, karena Ether 3 belum ada yang nyolokin, jadi belum ada R-nya gitu ya.
jadi belum terbaca ada port yang masuk gitu ya. Langsung kita lanjut ke IP dulu ya, kita bikin IP addressnya dulu. 192.168.200 misalnya nomor meja kalian itu adalah 10. Ya udah kita pakai 10. Jadi kalau misalnya nomor mejanya adalah 8 ya pakai 8 ya. Kan meja ada nomornya tuh, udahan, enak. Kalau udah, ini pilih internet, klik apply, klik oke ya. Kita klik tambah lagi 192.168. Misalkan kita mau pakai IP 20 buat klien kita, garis miring 24, kliennya kita ganti. Nah ini ya interface-nya. Nah kita bikin lagi nih buat port 3 atau hotspot 192.168.30.1 garis miring 24. Jangan lupa bawahnya interface-nya kita ganti jadi hotspot. Klik apply, klik oke ya. Nah, di sini kita bakal masukin yang namanya DNS ya. DNS. Oke, di sini kita masukin langsung ya, dari address kita masuk ke DNS ya. DNS-nya kita masukin ya, IP DNS. Nah ya, kita masukin 8.8.8.8, bawahnya 8.8.4 ya. Nah jadi ini buat nambahin ya, yang satu-satu ini buat nambahin, karena saya di rumah pakai ininya internetnya ya, default gateway-nya itu 192.168.1.1 ya. Nah ini dipakai, ini nggak usah, nggak apa-apa ya, yang penting ini aja kalian. Kalau udah ini centang allow remote request, kalau udah klik apply, klik oke. Nah kalau udah masuk ke firewall, nah ini NAT-nya klik tambah ya. Jadi kalian klik dulu NAT. Kadang kalian masih di virtual rules itu udah klik tambah, padahal salah, harusnya di NAT. Klik. Nah ini agent pilih masquerade ya, generalnya pilih out interface atau internet ya. Out interface nya itu internet, klik apply, klik oke. Kalau udah masuk lagi dari DNS firewall, kita ke routers, klik tambah. Nah pilihnya yang gateway yang bawah 192.168.200.1 ya, default gateway internet kan 200.1 ya, itu sesuai kelas C ya jadinya ya. Nah ini kalau tanda-tanda udah hampir benar tuh ya, reachable ether 1 internet ya. Nah habis itu kita masuk ke DHCP server ya. Tapi sebenarnya itu sebelumnya harusnya itu dites dulu di terminal ya, connect atau tidak ya, ping google.com tuh ya, udah terhubung ya, tapi ke komputer belum, karena apa, belum di DHCP kan ya IP-nya ya. Klik DHCP, kliknya klien, jadi bukan internetnya itu kan buat klien ya enggak. Klik next, klik next, klik next. Nah ini biasanya kita ganti jadi 20, ini ganti jadi 100 deh. Klik next, klik next. Nah ini kita klik next juga ya. Nah di sini harusnya komputer kita itu di Ether 2 itu harusnya udah dapat internet. Nah di sini juga sudah ada. Nah caranya gimana? Caranya Windows R ya, ncpa.cpl, enter. Nah di sini kita disable dulu, terus kita enable. Nah ini kan udah nih, udah ada internetnya. Kita tes ya. Tes itu bisa melalui Google
ya, satu. Tinggal buka YouTube kan. Tuh. Oke, bisa. Terus kita buka lagi di sini. Ping www.google.com. Tuh, dia udah jalan langsung ya. Ini udah berhasil fix. Oke, ini udah ya. Sekarang kita lanjut ke step selanjutnya ya. Jadi kita akan membuat yang namanya hotspot. Oke. Nah, ini kita close aja nih. Kita bersihin dulu lembar kerja kita ya. Ini kita bersihin. Terus kita masuk ke IP. Jangan ke IP, kita ke interface dulu. Kok ke interface bener ding ya, ke hotspot langsung aja ya. Interface-nya udah kita namain hotspot kok. Kita langsung ke IP, ke hotspot. Pilih user profile ya. Jadi ingat, bukan ke server profile tapi user profile. Klik tambah. Misalnya di sini kita namain jadi namanya siswa ya. Profilnya untuk siswa kita masukin 30, rate limitnya 2M, garis miring 2M ya. Jadi upload downloadnya itu adalah 2 MB. Jadi nanti pas kita tes harusnya internetnya itu nggak boleh lebih dari 2M, harusnya 16 ya, 1,6 ya, jadi 1 MB atau 1 MB 6000 kilobyte ya berarti ya. Udah klik apply, klik OK, kita tambah lagi di sini gurunya kita masukin 10, sini kita pakai 3M, garis miring 3M, klik apply, klik OK, klik tambah lagi kepala sekolah. Nah, ini jadi sebelum bikin user itu bikin user profile. Jadi kalau kalian nggak tahu di mana ngelihat user, kan ini ada tulisannya user ya, tinggal diklik nanti ya. Kepala sekolah 1 aja, rate limitnya 5M ya, agak gedean lah. Udah klik apply, klik OK. Jadi kita punya 3 user profile yang akan kita gunakan, yang nantinya itu akan digunakan buat user ya. Jadi di sini klik user ya. Jadi kalau ditanya user kamu apa bikinnya, ya ini siswa, passwordnya 789 misalkan. Ini ganti ke siswa, apply, oke. Bikin lagi di sini, bikin selain siswa ada guru ya, jadi huruf kecil semua ya, nggak ada yang gede kecil ya. Passwordnya itu tadi 789 berarti 456. Ini ganti jadi guru, klik apply, klik OK. Terus habis itu bikin terakhir pakai siswa, passwordnya 123 ya. Nah ini masukin siswa, apply. Kenapa nih? Oh siswa udah ya, kepala sekolah kok jadi siswa lagi? 123. Nah ininya jadi kepala sekolah ya. Apply oke. Nah kita punya 3 user. Jadi kalau kalian ditanyain user tuh yang mana pak? User tuh ini, user itu pengguna ya, yang menggunakan wifi. Nantinya ada siswa, guru, sama kepala sekolah. Habis itu kita gedein aja ya. Jangan klik server profile, langsung klik server ya, langsung klik hotspot setup. Pilihnya itu adalah hotspot, kan mau bikin hotspot ya, jadi nggak usah diklik 2, 1, 4, 5 ya, langsung next aja, next lagi. Nah ini kan biasa diganti nih, misalnya ganti 30 deh, ini ganti namanya 40, jangan banyak, kurang banyak, 100 dah. Kalau udah di next lagi, DNS-nya udah ya. DNS type-nya seperti biasa portal smk.sch.id. Oke. Next. Nah, kita udah punya tuh port 3 hotspot. Nah, sekarang kita colokin nih. Nih ya. Nih kita pause dulu deh. Nah ini kan udah kita konfigurasi nih hotspot, terus internet juga udah ada. Nah sekarang ini port 3 nya kita akan colok nih, port 3 nya nih
ya. Ini port 3-nya kita colok. Nah, nih ya. Cara nyolokinnya kayak gini nih. Wah, ribet banget ini. Kabel gue putus juga lu. Nih, masuknya ke port 1 ya. Jadi port 1 ini kan sumber internet, nanti masuk ke WAN. Ini ujungnya masukin ke port 3 punyanya si Mikrotik ya. Kan mau ngambil internet. Tuh ya. Colokin nih. Biar dapat internet ke sininya ya. Nah, yang dua ini dicabut dulu. Kita ngambilnya dari sini nanti. Nah, ini. Tuh ya. Dicolokin ya kayak gini nih. Port 2-nya itu masuk ke komputer. Port 1-nya itu masuk ke Ether 3. Begitu ya. Oke, jadi sesudah dicolokin ya, nanti biasanya ada kayak notifikasi terhubung ke hotspot ya. Kita reset dulu nih si wireless routernya, TP-Linknya ya. Ada tombol kecil bagian kiri, kita pencet sampai dia kedap-kedip, 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 kedap-kedip. Oke, udah kita reset ya. Jadi kalau habis nyeting Mikrotik gitu ya, udah selesai hotspotnya ya, tinggal port 2-nya router Mikrotik masukin ke colokan TP-Link ya, yang port 1, terus yang port 3-nya masuk ke sumber internet ya. Jadi dari 3-nya router Mikrotik masuk ke nomor 1-nya atau WAN-nya ya. Yang WAN warna biru untuk sumber internetnya. Oke, udah di reset. Nah, sekarang kita masuk untuk konfigurasi wireless routernya ya. Ketiknya itu kayak gini, tp-link wifi.net. Udah di resume belum ini? Oh, udah ya. Oh, sip. Oke. Nah, di sini kita masuk ke tampilan awal dari TP-Link TLWR840N ya. Username-nya seperti biasa admin ya, bukan amin. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih, internet hotspot login ya. Nah, ini kita biarin dulu, kita close aja, kita fokus ke TP-Link-nya ya, atau wireless router, admin. Kita langsung masuk ke quick setup AC. Kita klik next. Kita pilih yang access point sih nggak masalah, access point sih. Jadi nanti IP-nya itu bakal dari Mikrotiknya. Ini cuma nyebarin wifi doang. Klik. Nah, ini nama wifi-nya. Nama wifi-nya seperti biasa ya, UKK. Nah, bawah Aulia. Biar kerenan dikit lah. Passwordnya SMKID 2021 deh. Sebenarnya nggak dikasih password juga nggak apa-apa sih, karena nanti kan harus login juga. Tapi nggak apa-apa, ini kita masukin. Kalau misalnya nggak mau pakai password, itu klik ini, disable wireless security. Jadi dia meniadakan password saat masuk ke wifi. Jadi langsung login ke login packnya si Mikrotik itu, hotspotnya kita masukin dah biar aman dah ceritanya. Nah, ini pakai smart IP. Oke, kita pakai smart IP, langsung next aja. Terus habis itu kita finish. Nah, dia reboot, tunggu dulu sampai selesai. Oke.
Oke, nanti tampilannya kayak gini udah selesai ya dia. Kita cek wifi-nya. Ada ya UKK Aulia ya. Coba kita konekin. Passwordnya SMKID 2021. Nah, dia langsung masuk ke hotspotnya ya. Jadi biasanya kita pakai modenya itu wireless router. Ya, sekarang kita pakai yang namanya access point. Jadi cuman mancarin wifi. Kalau yang wireless router itu dia bisa mengalokasikan IP lagi gitu. Jadi dia masuk internet, IP-nya 200 berapa sih tadi? 30 ya, 30 bisa keluar lagi itu dari port-port Ethernet yang lain itu bisa yang 0, 1, 2 ya, tergantung settingannya ya. Nah, dia kan dapat ini nih. Nah, ini kita masukin nih. Saya mau yang kencengan deh, kepala sekolah. Passwordnya 123. Kita konekin. You are login ya. Jadi anggap aja ini kita pakai HP ya, karena komputer saya ada wifi-nya. Tes pertama, tes speed. Yang speed test bi Oklahoma ya. Nah, ini kita klik. Jadi kita bakal ngecek nih. Kita pakai usernya kepala sekolah ya. User itu kan ada 3, kepala sekolah, guru, sama siswa. Kita pakai kepala sekolah. Kepala sekolah itu harusnya 5 MB ya. Download dan upload. Dia berarti nggak boleh lebih dari 5 MB. Kalau dia lebih dari 5 MB berarti wah gagal banget sih. Coba kita tes dulu. Unduhnya ya. Unduhnya aja udah 4,77, nggak ngelebihi maksimal yaitu 5 MB ya. Nah, unggahnya kita dapat 156. Nah, besok di UKK itu ada yang namanya itu laporan ya nak. Jadi laporannya itu kalian memasukkan screenshot hasil kalian ke dalam Word. Contohnya kayak gini. Kita klik print screen yang ada di keyboard kalian, itu ada di dekat nomor-nomor itu biasanya ada tulisan print screen ya. Ini loh print screen, nih loh keyboard. Mana sih print screen yang lengkap? Wah, ini mah Apple ya. Ya pokoknya di pojokan loh. Ya ampun, norak banget loh kalian loh. Nih di bagian sini nih. Ini ada print screen nih. Di sini nih ya. Jadi ini di print screen. Kita buka Word. Word. Iya, betul. Nah, ini kita tulis misalkan laporan UKK 2021 misalkan. Oke, kita tengahin. Nah, kayak gini ya, laporan UKK 2021. Terus kita paste deh, Ctrl V ya. Tuh, misalkan ini ditulis nih. Di bawahnya deh. Biasanya kan di bawah. Kalau laporan skripsi biasanya di bawah dia. Misalnya di sini gambar 1.1 test speed.
test speed. Test speed internet unduh 4.77 dan unggah 1.56 ya, MB ya, megabyte. Nah ini MB megabyte. Contohnya kayak gitu ya. Terus selain itu kita tes juga di mikrotiknya, kita konekin ya. Kita masuk ke, nah ini merah itu karena tidak terhubung ya, karena port 2 nya kan kita cabut tadi tuh yang komputer, sekarang masih di wireless router. Kita masuk ke terminal ya, kita tulis ping www.google.com. Nah ini terhubung kan ya. Nah ini di screenshot nih ya. Nah print screen, kita masukin lagi di sini. Nah seperti ini ya, bawahnya kita tulis gambar ya, gambar 1.2 hasil ping internet di router mikrotik. Nah contohnya kayak gini nih, jadi nanti kalian bikin kabel, terus bikin topologi, baru konfigurasi. Contohnya kayak gini, pokoknya penggabungan antara dua wireless router dan mikrotik, oke? Dan router ya, wireless router dan router ya. Nah ini contohnya ya. Nah jadi kalian nggak cuma ngerjain, tapi ada laporannya pas selesai UKK gitu loh. Dah gitu dulu sih latihannya ya. Nanti bakal ada selanjutnya itu video-video yang lain. Nah kita gedein di sini. Jadi buat kalian itu jangan lupa sering-sering latihan, sering-sering praktek ya. Jadi kalau praktek harus sungguh-sungguh ya, jangan setengah-setengah. Terus kalau ada waktu langsung praktek gitu, walaupun gurunya nggak ada, kan alatnya ada toolman juga yang membantu kalian ya. Jadi pokoknya kalian harus praktek, harus bisa ya. UKK kalau nggak bisa ya nggak lulus. Berarti kalau nggak lulus ketemu saya lagi. Oke, good, nggak apa-apa ya. Ya udah, don't go anywhere because Aulia will back in YouTube channel, yes. Dadah.